Assalamualaikum. Ya, halo semuanya. Jadi di sini kita akan mendiskusikan tentang physical quantity yang ada di mesin fluida. Oke, mungkin dulu sebelumnya perkenalkan saya Irfan dengan RP 5619 24 11 14 dari mesin fluida kelas D. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ifrah Pratama dari siswa NRP 50194152 dari kelas D. Perkenalkan, saya Fatir Nurfadi Kolbi dengan NRP 5009241058. Perkenalkan, nama saya Saluri Medina Putra Fajar, NRP 5019231179. Oke, mungkin sistemnya santai ya, paling diskusi kan. Diskusi Oke, santai. ini kan bahas tentang physical quantity yang ada di mesin fluida. Oke, mungkin dari menurutku sendiri ya, apa sih physical quantity tersebut? Jadi yang udah saya cari, em, physical quantity dalam bahasa Indonesia itu besaran fisika yang itu sifat atau suatu materi dari sistem yang dapat diukur menggunakan alat ukur dan dinyatakan dalam bentuk nilai numerik beserta skala ukurannya. Nah, pada mesin fluida sendiri itu ada physical quantity sendiri yang dihasilkan dari sistem maupun komponen penyusunnya. Dan juga physical quantity pada mesin fluida itu dapat dibagi menjadi empat ya. Physical quantity intensif, ekstensif, dan juga physical quantity jenis kinematik dan juga dinamik. Mungkin dari kalian ada tambahan? Mungkin aku sedikit jelaskan ya tentang apa sih digunakan untuk apa sih physical quantity dalam mesin fluida ini. Eh, Physical quantity digunakan untuk menjelaskan fenomena aliran fluida, kinerja mesin fluida seperti pompa, turbin, kipas, dan kompresor. Eh, Disinggung dari Irfan tadi, physical quantity dibagi menjadi empat, yaitu ada intensif, ekstensif, kinematik, dan dinamik. Saya akan menjelaskan yang intensif terlebih dahulu. Eh, Mungkin kalau dari pendapat saya itu sebenarnya hampir mirip dengan teman-teman yang lain. Di sini kan saya menjelaskan jadi physical quantity ada sifat suatu materi atau sistem yang dapat diukur menggunakan alat ukur dan nyatakan nilai numerik pada satuannya. Keterkaitan kedua ini adalah eh, laju aliran massa, laju aliran volumetrik, kecepatan tekanan, energi spesifik, daya efisiensi, dan torsi. Mungkin baca ada tambahan. Mungkin kalau dari aku nambahin buat tujuan utama pelajaran fisika, yaitu untuk mengukur dan menyatakan sifat-sifat materi atau sistem yang dapat dihitung menggunakan alat ukur. Nah, dengan adanya besaran fisika ini, kita bisa memahami dan mengidentifikasikan karakteristik seperti massa, jarak, kecepatan, gaya, dan energi yang merupakan dasar dari studi ilmiah. Mungkin itu dari aku. Oke, mulai masuk ke jenis quantity dari mesin fluid yang pertama. Itu ada intensif. Nah, intensif itu apa? Itu besaran fisika yang tidak tergantung pada jumlah zat atau ukuran sistem. Nilainya tetap sama meskipun sistem dibagi. Oke, mungkin dari yang lain ada pendapat atau ada yang nggak jelas. Mungkin bisa aku gambarin. Menurutku udah benar. Besaran yang intensif itu besaran yang tidak bergantung pada jumlah atau ukuran sistem. Meskipun sistem bagi menjadi dua, nilai besaran intensifnya itu tetap sama di setiap bagiannya. Itu contohnya itu ada di temperatur, kayak tekanan dan densitas. Kemudian eh, physical quantity dibagi menjadi empat, yaitu salah satunya ada ekstensif, yaitu besarannya bergantung pada jumlah atau ukuran sistem. Jika sistem dibagi, maka setiap bagian akan memiliki nilai besaran yang berbeda sesuai dengan proporsinya. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin terkait ekstensif? Kalau mungkin dari pendapatku ya
Kalau intensif itu besaran yang nilainya bagus banget. Terlepas dari mungkin contohnya itu ya suhu, kanan, perapatan, warna. Terus kalau yang satu itu ekspensif itu besaran yang nilainya dapat bertambah aditif jika jumlah materi bertambah. Contohnya itu ada massa, volume, energi, dan entropi. Bener baca. Kalau dari aku mungkin kurang lebih sama kalian. Jadi sifat intensif itu nilainya tidak berubah meskipun jumlah zat suatu sampel berubah. Terus buat intensif ini sering digunakan untuk mengidentifikasi suatu zat karena karakteristiknya tetap sama. eh, Terlepas dari ukuran sampelnya. Contohnya itu ada suhu, massa jenis, atau density, titik leleh dan titik didih, serta warna dan bau. Terus buat sifat ekstensif itu nilainya berubah seiring dengan perubahan jumlah materi dalam sampel. Sifat ekstensif ini memberikan informasi tentang ukuran atau kuantitas materi dalam satu sampel. Contohnya seperti massa, volume, entropi, dan energi internal. Oke, mungkin aku step tentang intensif dulu ya. Ini kalau aku bisa nyontohin itu kayak aku lihat nih, ini kan air Siapa? dan densitasnya itu mungkin 1000 kilo per meter kubik ya. Nah, kalau aku bagi airnya jadi dua, densitas daripada airnya itu masih sama. Oke, mungkin itu gambarannya ya. Terus intensif lagi itu ada tekanan, pressure. Jadi definisinya adalah gaya persatuan luas dengan rumus P sama dengan force per A, dan A itu adalah luasan. Tujuannya adalah untuk menentukan distribusi gaya fluida pada dinding pompa, pipa, dan turbin. Dan untuk equipmentnya itu ada manometer dan pressure gauge. Mungkin ada kalian yang nge tentang tekanan juga di intensive physical quantity. Bisa tolong jelasin juga diskusi di sini. Oh, nggak ada sih. Dari aku juga setuju sama pendapatnya Shervan. Dari baca. Dari aku nggak ada, tapi mungkin bisa dijelasin buat rumus-rumusnya itu gimana. Hitung rumus. Jadi untuk pressure sendiri ya, itu force adalah gaya yang biasa, ya pokoknya gaya persatuan luas itu disebut tekanan. Mungkin kayak gitulah. Oke, mungkin dari kalian ada yang tanya lagi? Udah sih. Mungkin lanjut ke yang ekstensif. Jangan ekstensif dulu nggak sih? Oh, mau yang Intensif intensif dulu dulu. ya. Dihabiskan yang intensif dulu berarti. Habisin dulu biar lama. Tadi yang apa? Intensif dulu, intensif dulu. Intensif. Intensif. Baik. Mungkin di sini aku nge-state ini ya peran besaran intensif dan ekspensif dalam perancangan sirkuit ini. Jadi besaran intensif itu kayak digunakan untuk memahami kondisi operasi lokal seperti tekanan, temperatur, dan kecepatan yang menentukan kayak batas kerja yang aman. Terus kalau besaran ekstensif itu sendiri kayak debit, massa, dan torsi. Itu digunakannya biasanya untuk menentukan kapasitas, dimensi, dan kekuatan mekanik. Terus untuk perancangan pembangkit turbin itu kayak menggabungkan kombinasi dari keduanya. Jadi agar mesin dapat beroperasi optimal dan sesuai kebutuhan sistem. Jadi mungkin itu sih kayak peranan besar dari intensif dan ekspensif pada perancangan turbin ini. Sebenarnya ada banyak juga ya peranan eh, physical quantity yang intensif ini. Contohnya dari besaran intensif yang tekanan yang menggunakan rumus B sama dengan F per A.
yaitu kegunaan dalam mesin fluida digunakan untuk mengukur head dissection atau discharge pompa, distribusi tekanan dalam pipa, dan bisa menganalisis head loss. Banyak sekali contoh yang kita dapatkan dalam physical quantity yang intensif ini. Terlebih kita belajar mengenai tentang tekanan, yaitu yang dapat digunakan untuk menghitung kecepatan aliran, menganalisis energi fluida di titik tertentu, dan menentukan sifat fluida, viskositas, densitas, dan perubahan energi dalam termodinamika. Seperti itu contohnya yang buat yang intensif. Mungkin dari Oke, teman-teman ada tambahan lagi. Ini sih. Ya, mungkin baca mau nambahin. Enggak, mungkin dari aku cukup. terus selanjutnya bahasa apa kita? Yang Mungkin pas kuantiti-kuantiti yang lain ya, karena fokusannya kan di kuantiti. Oke, nggak? Bahas pan. oke, Oke. lanjut. Mungkin untuk intensif physical quantity yang kedua, itu ada temperatur. Ya, suhu lah. Ya, Itu kita mau rata-rata pada suatu molekul. Tujuannya adalah untuk menentukan sifat fluida di viskositas dan juga densitasnya. Dan untuk rumus itu nggak ada ya temperatur itu. Karena kan dia bukan cirinya mungkin lewat termometer atau enggak termokopel. betul. Mungkin kalian ada yang nge-state tentang temperatur juga. Nah, cari juga nggak ada rumus buat nyari temperatur. Kedua nggak kayak gitu. Iya. Kayak rumah. Jelaskan itu ada termokopel. Termokopel itu apa? Mas Irfan dan Mas Fatir. Ya, Termokopel. Bedanya dengan termometer. Saya tahu. Saya tinggi. Nah, Nggak dengar sih. Coba ngomong. tes tes. Oke. Ada dengar masuk. Anjir. Baterai gua habis. Oke, banyak lagi. Bentar ya. Ngecas laptop. oke, mungkin setahuku ya, termokopel itu buat ngatur suhu suatu komponen. Kan kalau Itu termometer kan bisa buat manusia juga ya. Nah, di sini tuh ada kayak dua kawat gitu yang disatuin. Tapi belum terlalu dalam sih buat mengetahui termokopel ini. Improve aja, improve. Langsung bahas ekstensif aja. Ya, national dulu, intensif. Ini lo masih ada intensif. Oke, ya mungkin langsung intensif yang ketiga ya. Kan ada yang ngasih tentang densitas ya. Ada tadi aku. Bisa tentang Coba intensitas. jelasin, Bro. Eh, eh, untuk physical quantity yang densitas ini ada rumusnya yaitu P sama dengan N per V. Kegunaannya untuk apa? Jadi densitas ini kegunaan dalam mesin fluida yaitu digunakan dalam perhitungan debit massa, hitung daya hidrolik, daya head dari itu tersebut. Eh, Sebenarnya ada banyak lagi. Aku ingat contohnya ada banyak. Kita langsung lanjut ke contoh intensif yang selanjutnya yaitu ada viskositas dinamik. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu atau ada yang ngerti, ada yang pernah dengar tentang viskositas dinamik. Sebenarnya aku belum sih. Belum pernah dengar. Mungkin ini pertama kali ya. Berarti baru pertama ya dari viskositas dinamik ini. Soalnya benar-benar baru apa ya familiar, baru benar-benar lihat.
di materi mesin fluida ini? Sebenarnya densitas itu cukup familiar sih di dunia kapal. Si densitasnya Kenapa? kan? Apa? Densitas. Ya, densitas sih. Itu kan sama kayak massa suatu materi dibagi terhadap volume. Masa dibagi volume kan rumusnya, bro? Ya, yang satuannya apa ya? Lupa. Densitas KGM kubik. kg per m M kubik. kubik. Apa? Sebenarnya tadi Kg per m kubik. oh kali per m kubik. Oh iya benar. Aku mau nanya boleh? Tanya aja, Bu. Nggak apa-apa. Eh, Menurut kalian tuh peran density dalam dalam mata kuliah ini apa? Kayak dipakai buat apa? Terus eh ya. Kan densitas ya, Pak, dalam mass flow. Kira-kira masih bakal kepake nggak nanti kalau Mungkin aku mau beberapa sih. Jadi kan bahasa tuh kayak nanya peran ya, peran Mm-mm. densi dalam mata kuliah ini. Menurutku kayak perannya itu kayak untuk menentukan berat fluida dan gaya hidrostatik. Terus juga kita bisa menentukan head dan energi dari fluida itu sendiri. Terus di situ juga kita dapat menentukan konferensi antara debit massa dan debit volume. Itu sih setahuku. Oke. Aku mau nambahin juga pendapat si Fatir tadi. eh Sebenarnya banyak apa ya, bakal kepake nggak rumusnya di materi di praktikum ini? Harusnya bakal kepake. Soalnya kita di materi mata kuliah mesin fluida ini kita belajar tentang head fluida dan tekanan terkait langsung dengan intensitas. Contohnya air dan minyak pada pipa. Itu kita nanti ada praktikumnya. Terus contoh yang kedua yaitu kita memompa air versus lawan memompa minyak, dan pompa itu memerlukan daya yang berbeda. Di situ juga ada rumusnya yaitu P high depth sama dengan rho GQH. Tuh. Mungkin dari teman-teman ada yang mau nambahin atau yang enggak pendapatku? Ini cukup sih. Lanjut, Lanjut gak? lanjut ke kuantiti selanjutnya apa gimana? Boleh deh. Oke, di sini tuh di quantity intensif, physical quantity intensif selanjutnya tuh aku mengenai tentang viskositas. Fluida terhadap aliran dengan rumus eh, tau sama dengan mu du per dy. Mungkin susah ya kalau cuma bahasa gampangnya itu eh, ukuran kekentalan fluida sih. Sebenarnya sama kayak apa namanya densitas, cuma rumusnya itu kayak dibalik deh, volume per massa. Terus tujuannya itu kalau cari itu buat analisis energi losses dalam pipa, pompa dan juga turbin. Dan untuk ekuivalen buat mencari viskositas itu ada viskometer. Dari tujuan tersebut ada yang tahu nggak atau jelasin ke aku gitu? Kenapa viskositas itu bisa analisis energi losses dalam pipa, pompa dan juga turbin? Kenapa tadi ulang kan pertanyaannya? Kenapa? Kenapa viskositas itu bisa analisis energi losses dalam pipa, pompa dan juga Jadi tadi pertanyaannya kenapa viskositas bisa analisis energi losses dalam pipa ya, Pan? Mungkin aku menjawab sedikit sih, setahu.
Jadi kan viskositas itu kan adalah sumber gesekan internal dalam fluida ya. Hmm. Terus fluida tuh bukan benda dari bebas hambatan. Jadi kayak saat fluida mengalir dalam pipa tuh lapisan fluida saling bergesekan. Jadi viskositas mengukur tekanan dari fluida tersebut terhadap gesekan lapisan. Nah, jadi semakin tinggi viskositas, semakin besar gaya gesek internal. Lalu semakin besar energi yang hilang dalam bentuk panas. Terus dari gesekan, terus kehilangan tekanan, lalu kehilangan energi. Mungkin itu sih setahu. Mungkin teman-teman yang lain ada kayak Mustad pendapat yang lain. Yang kamu jelasin ini tadi ini pengaruhnya berarti. Ya. Aduh. Viskositas. Bingung. Bingung juga. Viskositas ini sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi kinerja dari mesin. Apa ke apa? Sepaham sih iya, karena kalau semakin kental kan debit yang debit air yang masuk juga semakin susah buat ngalirnya gitu. Harusnya sih viskositas itu mengaruh banget selain dari densitas itu sendiri. Ya, harusnya mempengaruhi ya karena apa ya? Mesin kapal kan terutama karena sistemnya pakai propulsi kapal mesin utama. Kan sistem pendinginnya, sistem bahan bakarnya dan sistem pelumasannya kan semuanya berhubungan dengan fluida. Ya, Tuh, jadi berpengaruh lah viskositas ke terhadap mesin tadi. Mau ngejelasin juga pengaruh viskositas pada sistem si pelumasan ini. Jikalau viskositas terlalu rendah, itu filmnya bakal tipis. Gesekan logam terjadi bakal apa ya? Terjadi keausan gitu loh. Kalau memang viskositasnya terlalu rendah. Ini pengaruhnya buat sistem pelumasan ya. Kalau buat sistem pada pompa itu kalau fluidnya terlalu kental itu kerugian geseknya makin tinggi dan head loss-nya otomatis kan makin meningkat. Yaitu pompa itu harus apa ya mempunyai daya yang lebih besar buat eh, pompa si fluidanya tersebut. Jadi desain pompanya itu harus sesuai dengan kebutuhan viskositas fluida yang harus dipompa. Ya, kita udah nge-start ini belum sih apa bilangan Reynolds itu? Belum Belum ya? si Gimana tuh? bahas Apa tentang tuh bilang? viskositas. Kenapa? Enggak, nanti kalau mau jelasin aja bilang Renault top. Itu termasuk intensif apa intensif? Dia termasuk ke intensif itu. Renault. Mungkin mungkin satu topik jadi bisa jelasin. Ya, aku jelasin lah ya. Kalau belum start dari tadi. Setauku bilangan Reynolds itu kayak bilangan yang tidak berdimensi. Jadi yang menunjukkan perbandingan antara gaya inersia dan gaya viskos dalam aliran fluida. Nah, fungsinya apa? Fungsinya untuk memprediksi jenis aliran di dalam pipa atau sistem aliran lainnya. Terus mungkin peranan dalam mesin fluidanya itu sendiri adalah yang satu itu menentukan karakter aliran. Jadi apakah aliran itu akan tenang atau bergejolak. Mungkin yang kedua itu kita bisa menghitung head losses atau energy loss. Jadi faktor terhadap gesekan di rumus itu tergantung pada RE. Lalu yang ketiga itu tentang perancangan pipa
pompa dan turbin. Jadi kapasitas dan efisiensi sistem aliran itu sangat dipengaruhi oleh jenis aliran. Mungkin itu sih yang aku bisa jelasin dari bilangan Reynolds ini. Bilangan Reynolds dia ada rumusnya nggak sih? Barangkali ada yang stat tentang rumus Reynolds. Kita bisa dijelaskan Pak rumus sama satuannya juga apa bilangan Reynolds? Apa? Gimana? Udah ada nemu nggak tentang rumus kayak Reynolds ini? Ada rumusnya. Rumus bilangan Reynolds itu umumnya RE sama dengan jenis kali kecepatan fluida dikali diameter per viskositas absolut jadi RE sama dengan rho kali V kali per mu. Satuannya apa? Satuan Meter kubik bukan? hasil perhitungannya. Iya, hasil kubik. Kalau dari yang aku cari itu nggak ada satuan sih. Karena Gak ada ya. Di aku tadi juga kayak gak ada. terus banget gitu. Kan itu cuma rasio. Rasio antara gaya inersia terhadap viskositas suatu fluid. Jadi harusnya nggak ada Ada satuannya. satuannya. Mungkin di sini bakal ada yang ngasih nih nggak tentang angka kavitasi? Ada yang tahu nggak dari kalian? Angka apa? Kavitasi. Di sini Der, Angka kavitasi. apa itu Der? Apa tahu kavitasi? Setauku ya, angka kavitasi itu kayak bilangan yang tidak berdimensi. Jadi yang nunjukin seberapa dekat tekanan fluida terhadap tekanan uap dibandingkan dengan energi kinetik aliran. Itu ada rumus Ya. juga. Itu aku belum Rumus. belum ada sih untuk promosi. Mungkin kita harus nyari. Angka kavitasi. Bisa mencari rumusnya. Semoga jelas sih. Oh, oke paham paham. Dari yang baca ya. Berapa? Cara memprediksi risiko kavitasi. Oke, kan kavitasi itu kayak gelembung apa namanya? Gelembung kejut ya. Wah, tekanan tinggi di saluran mesin fluida mungkin kavitasi kan kalau kavitasi kan biasanya di propeller ya. Ya. Nih, jadi kalau gitu tuh harusnya bisa terjadi juga di Iya, iya. Gimana? Mungkin yang lain ada tambahan tentang Kavitasi ini.
Kita mau lanjut ke ekstensif ya. Boleh. Ban mulai ban. eh, bersama ya kayak intensi. Cuma itu berdasarkan fisika yang menjelaskan gerakan fluida tanpa mempertimbangkan penyebab yang menimbulkan. Oh, salah salah. Oke, salah salah. Nah, Balik jadi balik. ekstensif itu bukan fisika yang bergantung pada jumlah zat atau ukuran sistem. Jika sistem dibagi dua, maka nilainya itu akan berubah. Jadi, oke, mungkin aku bisa nyobain lagi kayak ini cuma bukan densitas tapi massa. Mungkin kalau diisi fluid, ini tuh beratnya mungkin 500 gram. Dan kalau kita dibagi dua, bakal jadi 250 gitu. Betul. Oke, mungkin yang lain ada tambahan atau nggak setuju sama aku, Bu? Benar sih, menurutku itu benar. Itu dapat lah materinya semester selanjutnya. Itu baru ini ya contoh umumnya besaran ekstensif. Ada Iya, massa, ada volume, ada energi total. Itu kita mau tanya juga contoh yang energi total ini gimana dalam besaran ekstensif, energi kinetik gitu atau potensial. kalau dari kan ada energi potensial juga kinetik ya. Ya kinetik sama Dan potensial. kalau energi kalau dibagi dua, itu nilainya bakal berubah juga gitu. Mungkin karena kepisah. Menurutku kalau gitu, kalau yang lain nggak tahu. Mungkin aku salah, tolong koreksi ya. Kemudian kita ini ya eh, berikan contoh ekstensif dalam mesin fluidanya itu sendiri. Di dalam mesin fluida yang contohnya ekstensif, terutama dalam sistem perpipaan, itu kan kita ini kan mengukur debit volumetric total. Itu sebenarnya intensif per luas penapan, tapi bukan apa ya total volume fluida yang lewat tertentu itu termasuk ekstensif. Dan ada massa fluida yang dialirkan juga. Itu juga ada rumusnya sama dengan rho kali QV. Itu bergantung juga sama total volume aliran fluidanya yang masuk itu tadi. Tuh, itu dalam sistem perpipaan. Aku ada yang pompa dan turbin sama dalam mesinnya juga ada ekstensifnya itu. Mungkin teman-teman ada yang tahu bisa dijelasin. Apa tadi? Gerak. Saran ini ekstensif dalam mesin beda. Kan ada contohnya kan ada pompa di pompa sama di mesin sama di fluida thermal. Itu bisa tolong dijelasin. Besaran. Ya, Besaran ya. saran ekstensifnya. Kan tadi kita udah bahas intensif, sekarang yang ekstensif. Mungkin ini aku bakal nyebutin ya beberapa dari besaran ekstensif itu sendiri. Mungkin yang pertama itu ada massa, volume. Bener kan itu kan benar Benar, benar, maksudmu? ya. Massa, volume, terus flow rate, momentum, energi mekanik fluida, weight power, torsi, sama impuls. Mungkin dari beberapa yang saya sebutin tadi, mungkin teman-teman bisa ngejelasin apa arti dari yang tadi saya sebutin. Besaran. Contohnya besaran. Gimana yang lain? Nanti jelasin nggak?
Mungkin aku udah nyoba step satu lah ya. Step dari floret ya. Ya, kurang juga sih, kurang tahu juga. Santai ya, Pak. Kita perdalam. Ini masalahnya banyak yang baru. Kita kan tahunya cuma massa, volume, sama energi kan, sama momentum juga. Nah, yang lain juga ada. Yang lain mungkin asing lah. Baru pertama kali kita dapat. Kita pertama kali atau kita kurang belajar. Ya, ya. Oke, ini kan bakal step satu ya, kayak flow rate, laju aliran. Jadi apa sih flow rate itu? Flow rate itu kayak adalah laju perpindahan fluida yang melewati suatu penampang dalam selang waktu tertentu. Jadi sederhananya, ini nih kayak mengatur berapa banyak fluida yang ngalir dalam satuan waktu. Jadi flow rate itu kayak ada dua macam. Yang pertama, volumetrik dan massa. Jadi untuk volumetrik itu kayak ngukur volume fluida per satuan waktu. Jadi volumetrik itu kayak untuk ngukur volume. Jadi yang kalau untuk aliran massa itu ya untuk ngukur massa fluida per satuan waktu. Oke, Kalau bedanya Flores sama Debit itu apa tuh? Nah, bedanya floret, floret sama debit. Flores sama Debit. Bedanya floret sama Flores debit. sama Debit. floret. Berkali yang temen yang tahu. Itu sama ya? Sama Itu nggak sih? sama sih. Floret sama debit. Ya kan? Iya. Iya. Sama berarti ya? Iya. Istilah aja sih, floret sama debit. Iya. Sama juga istilahnya. Floret biasanya digunakan untuk laju massa, laju volume. Kalau debit kan umumnya kan laju volume. Sama sih ya. Oke, tadi kan aku nge-state beberapa ya besaran dari ekstensif itu. Tadi udah kayak masa kan udah dijelasin, terus flow rate. Mungkin yang lain bisa ngejelasin tentang momentum atau fluid power. Sambil cara-cara nggak apa-apa. Kita diskusi ya di sini. Nah, dari aku masih belum. Momentum kan bukan mekanika satu ya. Itu kan rumusnya dikalikan dengan kecepatan dan untuk di mesin fluida ini mungkin dari kecepatan fluida itu buat untuk menyatakan kekuatan dorong alir Ya, Pak. perhitungan gaya pada suatu turbin dan juga pompa. Sebenarnya aku juga kurang paham. Momentum ya. Iya mungkin ya. Itu butuh turbin atau pompa. Suaramu kan kurang dekat. Mungkin paham gue ya. Kalau yang mau baca itu unit kapasitas komponen turbin atau pompa. Itu butuh berapa besar loh. Berapa besar buat mengaliri suatu fluida. Mungkin itu sih. Waktu tujuan dari ngomong. Kemarin Mungkin aku juga kayak sedikit tahu ya, kayak pengaplikasian momentum dalam mesin fluida ini. Mungkin bisa diaplikasikan di pompa dan turbin, nozzle, sistem pipa berbelok dan jet, lalu terakhir dan propulsi. Mungkin itu sih pengaplikasiannya dari momentum itu. Gitu ya. Hmm. Jadi mau nanya deh,
Gimana, ada yang tahu nggak tentang rumus dari momentum itu sendiri apa? Apa waktu ah? Mungkin bisa dilanjutin aja ya materinya. Nih aku loh nanya. Jadi rumus dari momentum itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Apa? Rumus dari Rumus mana? dari ya rumus dari momentum. Masa bisa dikali dua atau beda atau beda kalau dulu seperti itu. Apa kan? Bisa Slide dulu kan bisa dikali dengan kecepatan. Rumus ini momentum. Betul. kalau dari aku sih ya tetap sama. Ya, berarti sama ya. Rumusnya itu jadi ke masa kali kecepatan. Sudah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Kalau memang nggak ada, kita lanjut yang ke oke. Mungkin Mbak Aca. Tunggu aku Boleh, nanya. boleh, boleh, boleh. Jadi momentum kan itu tadi katanya dipakai di turbin, terus sama pompa dan lain-lain kan. Terus Ya. momentum itu di pompa sama turbin tuh dipakai buat analisa apa? Buat analisa. Buat ngitung apa atau gimana? Jadi tujuannya ya. Ya, Kalau untuk setahu saya ya, kalau untuk di turbin atau pompa itu untuk nentuin gaya pada sudut turbin atau impeller pompa. Jadi akibat perubahan momentum fluida itu sendiri. Menurutku itu sih. hmm, Di oke. prinsipnya kayak gini, impellernya itu memberikan perubahan kecepatan tangensial pada si fluidanya tersebut. Jadi menghasilkan kenaikan energi pada headnya tersebut. Itu. Mungkin dari baca, apakah cukup? Terus di pompa sama turbin tuh persamaan apa yang dipakai? Momentum apa? Apa cuman masa masa per apa tadi? Bisa per Iya, itu aja atau mungkin ada rumus lain yang dipakai buat rumus ya. perhitungannya. Rumus. Ada yang mau nggak rumusnya gimana? Enggak tahu ya. Nyari. Gimana Pan? Mau Enggak nggak nemu juga. rumusnya? Buat gambar. Enggak nemu kan? Enggak. Gak ada yang tahu ya? Tahu. Mungkin
Kita bisa skip dulu kali ya. Ini diskusikan langsung sama Pak Ili di kelas selanjutnya ya. Karena kurang dalam juga konten sampai konten yang tadi. Oke. Oke. Lanjut ke kinematik ya. Soal masih banyak sih tadi besaran yang aku sebutin tadi. Belum ke stat semua. Iya. Waktu lah. Mungkin bisa di ini deh aku mau nge-stat satu atau dua lagi deh besaran dari tentang torsi. Mungkin ada yang bisa ngejelasin torsi itu apa. Sudah familiar sih. Soalnya semester semester 2 kita udah pernah di stat tentang torsi ini. Gimana? Apa ini definisinya? Ya, torsi kayak yang ngejelasin aja torsi itu apa. Menurutku ya, setahu torsi itu Boleh, boleh, boleh. ukuran kemampuan suatu gaya untuk memutar benda di sekitar sumbu atau titik tertentu secara matematis. Jadi itu ada rumusnya. Torsi sama dengan vektor dikali gaya. Itu ada satuannya sama dengan Newton meter. Tuh. Terus emangnya hubungannya apa sih sama matkul kita ini dengan unsur perbedaan hubungannya apa? Hubungannya yang terkait ya sama torsi. Iya. Mungkin itu Ada yang torsi enggak? komponen kerugian itu terkena. Dengan torsi itu adalah komponen gaya yang bersifat pada poros akibat perang fluida. Jadi torsi itu juga bisa membuat analisis daya daripada turbin ataupun komposisi sentrifuge. Jadi aku bisa nyimpulin kalau torsi itu adalah ukuran gaya yang mutar komponen di mesin di sekitar sumbu. Mungkin itu sih yang aku tangkap dari pendapat-pendapat kalian. Berarti torsi itu penting ya buat perhitungan biar kita tahu berapa performa dari mesin. Ya, dari Ya, situ ya, itu juga. Ya. Mungkin besaran ini sih, besaran dari komponennya sih. Untuk torsi sendiri itu. Kayak satu pompa, mana ya ngomongnya? Satu sistem itu butuh pompa yang berapa torsi biar fluidnya bisa mengalir gitu. Kamu sih? Ya, aku tahu. Kinematika, kinematika. On 8. Buka. Oke, mungkin jenis physical quantity yang tiga itu kinematic quantity. Besaran fisik yang menjelaskan tentang pergerakan fluida tanpa mempertimbangkan penyebab yang menimbulkan. Lebih ke bagaimana fluida itu bisa bergerak ya. Contohnya kayak kecepatan, perubahan posisi partikel fluida persatuan waktu. Rumusnya itu jarak bagi waktu ya, atau dx/dt. Dan bisa buat tujuannya itu untuk analisis debit dan bilangan Reynolds. Ya, mungkin yang lain ada tanggapan atau nggak paham tentang apa itu kinematic quantity. Jadi intinya di kinematic quantity itu jadi bahas kayak gerakan fluida, tapi gak mandang penyebabnya. Itu paham sih aku. Mungkin yang lain paham nggak? Jadi kayak gambarkan gerak suatu benda itu tanpa pengaruh gitu ya geraknya.
Hmm. Jadi dia ngalir terus kayak kecepatan contohnya berarti ya. Kecepatan, percepatan, perpindahan. Kayak gitu bukan sih? Ya benar. Jadi emang kayak gitu. Apa? Mungkin dari itu Baca aja. mungkin ada opini. Oh, daya tuh masuk kinematik. Kayak Ya itu itu lebih ke dinamik. dinamik ya. Karena kan oke mungkin bisa dibahas nanti ya karena ntar ada dynamic quantity juga. Oke, mungkin bisa jelasin tentang physical quantity yang lain tentang kinematic quantity itu selain kecepatan dan lain-lain. Debit masa termasuk nggak bagi kinematik? Debit massa. Harusnya iya sih. Kan itu bergerak kan, bukan penyebab gerak ataupun dampak dari gerakan tersebut. Coba jelasin ntar masa setahu itu apa? Sorry diserupin. Ya, Oke oke. Oke, tolong satir Aska. Secara spesifik aku yang kena ya. kita ngerti lah. Mungkin jadi debit massa itu kayak jumlah massa fluida yang ngalir lewat suatu penampang dalam satu waktu. Mungkin sederhananya itu untuk ukur berapa sih kilogram fluida per detik yang bergerak di suatu sistem itu sendiri. Hmm, kalau bedanya sama debit volumetric ya? Kenapa? Kalau bedanya sama debit volumetric gitu. Debit Atau sama atau mungkin yang kalau ah, debit massa itu yang dihitung itu berat kilogramnya, karena volumetric itu volumenya. Atau gimana nggak tahu. Mungkin bisa jelasin terus. Atau Ibra wes Ibra kalau tahu. aku agak kurang tahu ya. Mungkin Fatir yang lebih tahu. Jadi apa? Kan kita nanya gitu, berpendapat. Mungkin beda dari itu kali ya. Volume sama masanya. Ya seharusnya cara yang tak cari itu kalau debit volumetric itu volume fluid yang mengalir pada mengalir Itu yang buat masa. Volume. debit volume. Mungkin baca ada opini atau pertanyaan. Belum ada. Oke, lanjut nih. Lanjut quantity kinematik kinematik yang lain atau dinamik. Kinematik dia satu lagi, stat satu lagi ya. Habis itu baru lanjut. Siap. Empat ya. Mau nges kan pengen banget ya. Kepo banget sama matkulnya, sama materinya. Apa meneh, Cok? Bingung aku. Katanya mau mesti. Apa mungkin langsung lanjut ke ini dinamik. Ya enggak, apa. Repot ini. Lanjut, lanjut, lanjut. Dinamik quantity ya. Ya, Oke, dinamik quantity itu besaran fisika yang berkaitan dengan gaya, energi, dan kerja yang timbul akibat pergerakan. Jadi kebalikannya dari kinematik. Kalau kinematik kan bagaimana pergerakan fluida. Nah, kalau dinamik quantity itu
kenapa fluida itu dapat bergerak dan apa efeknya kalau fluida itu bergerak. Jadi mungkin dinamik quantity yang pertama itu ada gaya force. Itu interaksi fluida yang dapat mengubah gerak atau kecepatan suatu benda dengan rumus force sama dengan massa kali percepatan. Dan untuk tujuannya itu untuk analisis impact aliran fluida pada suatu turbin dan pompa. Mungkin yang lain ada bisa disanggah atau opini lain. Orang kayak sebutin pendapat kayak apa sih dinamik quantity itu apa? Oke. Nanti aku rangkum. Oke, materi. Apa yang Mas Cocok dulu? Bra. Cocok. Mungkin contohnya ada momentum kalau di besaran dinamis, yaitu pro dan massa itu dikali kecepatan. Besarannya dapat menyatakan kecenderungan benda itu bergerak. Itu disimbolkan sama dengan L atau satuan internasionalnya itu kilogram meter kubik per second. Itu dari momentum. Mungkin dari yang lain, contohnya bisa disebutkan. Itu aja ada tambahan. Aku mau nanya sih, Oke. tadi kan siapa ya yang nge-state kalau, oh siapa? Kayaknya Irfan deh yang bilang kalau yang dinamik kan ya yang sekarang ya. Ya, dinamik. Ya, Dinamik tuh contohnya ada turbin sama pompa. Ya, mungkin bisa sebutin nggak rumus perhitungan apa aja yang di turbin yang termasuk ke dalam dinamik. Mungkin kita rumus torsi secara general Iya, itu ada gaya dikali dengan R itu jadi jari ya. Karena itu berporos atau berputar gitu. Dan untuk kalau eh, rumus untuk mencari daya di pompa atau turbin itu aku masih belum nyari sih, belum ketemu juga buat mencari daya pompa dan turbin. Mungkin yang lain yang tahu. mungkin Fatir bisa coba jelasin. Saudara aku nggak tahu Mbak. Ibra mungkin Ibra. Juga nggak tahu rumusnya. Kalau rumusnya sih belum tahu. Kayaknya emang perlu ditanyain ke AED besok. Perlu ya, karena kita masih week berapa ini? iya, Berapa dan baru beberapa pengumuman. kita memang perlu berkuliah. Ini kita bukan yang tipikal kuliah mandiri. Lanjut, Lanjut apa? kan dinamik quantity masih ada dua ya. Banyak. Coba stat. Tuh, satu, dua. Ada dua. Kayaknya udah. Daya itu termasuk. Gaya. Daya. Force. Itu gaya, Cuk. Daya. Daya. Oh, daya. Daya. Masuk kok. Ya sih itu. Oke, mungkin kalau dari yang kita baca itu laju kerja yang dihasilkan atau dibutuhkan oleh sistem fluida. Mungkin kayak apa ya? Kayak hidrolik gitu kan? Sistem Paham hidro. nggak? Ya, pemindah. Fluida juga kan itunya. Mhm.
Fluidanya juga air. Kalau pneumatik juga sih. Pneumatik kan fluidanya udara. Kalau hidrolik air, cairan gitu. Jadi itu bisa untuk menghasilkan force atau gaya yang dibutuhkan. Atau mungkin ada yang lain. Kalian paham nggak? Ya, ya. Paham, paham. Coba jelasin sih. Diskusi kan, Takut diskusi terus kan. yang aneh. Yalah, kan aku juga Ya, kita bukan ya, bukan tidak tahu. yang seismik masih Jauh lah. masih week berapa ini? Tiga, masih week tiga. Tadi itu daya kan? Iya ada ya. Oh ya udah lanjut lah. Lanjut apa? Lagi. Oh, bra, ada pendapat nggak bra tentang daya bra? Tahu ya aku ya teman. Aku nanti bukan salah mengartikan. Hmm. Nih, kalau energi potensial termasuk ke ini enggak? Dinamik. Potensial kinetik harusnya masuk dinamik. Harusnya. Energi potensial kan? Ya, potensial tuh kan? Masuk. Coba jelasin dong bra, kenapa bisa masuk bra? Hah? Coba jelasin kenapa bisa masuk ke dynamic. Potensial kan? Eh, iya. Kenapa tadi pertanyaannya energi potensial sama energi kinetik masuk ke dalam Dynamic quantity apa enggak? yang dinamis. Jadi secara dinamis berhubungan dengan gerak dan gaya, yaitu ada energi kinetik dan potensial. Energi kinetik ini jelas terkait langsung dengan apa ya? Kinetik kan gerak, jadi ini berkaitan langsung dengan gerak benda sehingga termasuk ke dalam dinamis. Kalau yang potensial itu dikategorikan masuk ke dalam dinamis. Kenapa? Karena potensial itu hanya menjadi dinamis jika benda bergerak di bawah pengaruh gaya. Misal nih, saat benda jatuh atau benda bergerak akibat gaya, P berubah menjadi KE yang menunjukkan perpindahan energi akibat gaya. Itu merupakan karakter dari dinamis. Jadi intinya energi potensial dan dinamis adalah hubungan dengan perubahan energi akibat gerak di bawah gaya. Kan dinamis soalnya gerak. Tuh. Dan yang masuk. Mungkin yang lain ada tambahan lagi atau bisa dicukupkan? Cukup. Udah berapa menit ini bro? Berapa? Udah berapa menit ini? Udah 1 jam 5 menit. Waduh, Wah, ternyata kondisi waktu nih. kita sangat Keren, keren, Ya, keren, mungkin keren. ini ya. siapa yang tutup? Ini dari Irfan karena dia membuka. Oke, mungkin bisa saya tutup dari kelompok kami, kelompok F1 dari mesin fluida kelas D. Mungkin itu terkait tentang physical quantity yang ada di mesin fluida. Kita
diskusi kita ada yang salah ataupun tidak benar. Mungkin mohon dimaafkan dan juga diberi arahan. Oke, mungkin bisa dicukupkan diskusi pada kesempatan hari ini. Mungkin terima kasih. Sekian, terima kasih. teman. Oke. Oke, makasih ya. Udah dimatikan.